Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina biliqa'i syahri Rajab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat yang saya hormati, bapak-bapak beserta ibu-ibu jamaah sekalian yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada malam hari ini Allah masih memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Selain nikmat iman wal Islam, kita pun masih dipertemukan dengan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Rajab. Tidak semua orang berkesempatan menikmati bulan Rajab. Tidak semua orang berkesempatan bertemu dengan Rajab. Ada yang berkesempatan bertemu tetapi tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk tergolong menjadi orang-orang yang berkesempatan bertemu dengan bulan Rajab dan bisa memanfaatkan, memuliakan bulan Rajab, dan bisa dipertemukan oleh Allah dengan bulan Sya'ban dan Ramadan. Amin Allahumma amin. Salawat salam semoga Allah senantiasa curah dan limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita ikuti apa yang menjadi petunjuk-petunjuk beliau, yang senantiasa kita ikuti apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau, dengan harapan mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang yang mendakwahkan sunnah-sunnah beliau, dan nantinya di alam akhirat nanti, tepatnya di yaumil mahsyar, kita mendapatkan syafaatul uzmah dari beliau, pertolongan yang agung dari beliau. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Secara singkat saya sampaikan bahwasannya saat ini kita sudah berada di salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwasannya Allah berfirman yang artinya sesungguhnya bulan-bulan menurut Allah, hitungan bulan menurut Allah itu ada 12 bulan. Baik itu bulan dalam hitungan Masehi atau Miladiah, maupun hitungan bulan dalam Hijriyah atau Qamariyah. Semuanya 12 bulan. Dan 12 bulan ini sudah ketetapan dari Allah, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi sama sekali. Ketetapan ini sebagaimana Allah menetapkan, di mana pada saat itu Allah menciptakan langit dan bumi. Itu sudah ketetapan dari Allah. Ada bumi berarti Allah juga menciptakan langit, ada langit Allah pun menciptakan bumi. Itu sudah ketetapan. Sebagaimana ketetapan itu Allah sudah menetapkan pula ada
bilangan bulan yang jumlahnya 12. Nah, bilangan jumlah bulan yang 12 ini minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini Allah menspesialkan, mengelompokkan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dimulai dari bulan Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah dan Muharram. Ini secara berurutan, 3 bulan berurutan. Baru melanggar beberapa bulan, baru ketemu bulan Rajab. Seperti yang saat ini kita berada di bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini Bapak Ibu sekalian, bulan Rajab ini kalau zaman dulu, zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi, menjadi rasul, bulan Rajab ini ada yang menamai bahwa bulan Rajab ini bulan Al-Asham, yang artinya bulan tuli. Artinya bulan tuli, bulan di mana tidak pernah terdengar gemerincing bunyi senjata. Jadi pada waktu itu, sebelum mereka para pemeluk Islam masih jahiliyah, itu saja pada bulan Rajab sangat menghormati. Dengan alasan apa? Dengan alasan walaupun mereka masih kafir, masih musyrik, itu menganggap bahwa pada bulan Rajab kalau sampai menumpahkan darah, kalau sampai melakukan keburukan, kejahatan, nanti Tuhan marah, katanya. Itu katanya. Itu mereka yang belum beriman kepada Allah. Nah, dengan terutusnya Rasulullah menjadi nabi, menjadi rasul, bulan Rajab ini dimuliakan oleh Allah untuk umat Rasulullah dengan semulia-mulianya. Mudha'afatan, setiap amal dilipat gandakan oleh Allah di dalam bulan Rajab. Nah, Allah saja memuliakan bulan Rajab tuh. Ini Allah. Nah, kita sebagai makhluk ciptaan Allah, kalau sampai tidak ikut-ikutan memuliakan, terlalu. Orang-orang yang belum beriman kepada Allah saja memuliakan pada waktu itu. Tidak ada pertikaian perang, tidak ada pertikaian antara tetangga dengan saudara. Pokoknya berhenti total pertengkaran pada waktu itu, sebelum mereka masuk Islam padahal. Nah, kita saat ini yang sudah betul-betul tertanam keimanan di dalam hati kita, kita sudah betul-betul cinta dengan Islam, memeluk agama Islam dengan seerat-eratnya, menggigit agama Islam dengan gigi geraham dengan kuat. Kalau sampai kita di bulan Rajab ini masih ada pertikaian, masih ada saling lirik kanan lirik kiri, sikut kanan sikut kiri, itu masih terlalu. Maka bulan Rajab ini Ibu sekalian, yang biasanya sebelum bulan Rajab dengan bapak-bapaknya ini masih bertikai, adu mulut, bahkan mungkin adu jotos, bulan Rajab ini bikin surat pernyataan. Ya, yuk mulai bulan Rajab ini kita gencatan senjata. Kira-kira siap Bu? Bikin surat pernyataan dengan bapak. Bapak, kita bikin surat pernyataan dulu. Biasanya sebelum Rajab kita bertikai, kita adu mulut, kita adu ini adu itu. Bulan Rajab ini kita bikin pernyataan Pak, kita gencatan senjata terlebih dahulu. Kira-kira siap Bu? Gencatan senjata selama bulan Rajab. Nanti setelah Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, kalau mau ulang perang lagi, kalau bisa jangan. Jadi justru bulan Rajab ini kita jadikan sebagai momentum awal memutihkan diri kita, memutihkan hati kita, memutihkan amal kita. Karena apa? Karena bulan Rajab ini menurut Rasulullah, sebagaimana firman Rasulullah, sabda Rasulullah, bahwasannya bulan Rajab ini adalah syahrullah. Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, Allah memuliakan.
Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, di mana bulan Sya'ban itu memupuk daripada menambah kualitas amal-amal. Wa Ramadan syahru ummati, Ramadan nanti adalah bulannya umatnya Rasulullah, yaitu kita semuanya. Karena Rajabun syahruz zar'i, bulan Rajab itu adalah bulan di mana kita mulai bercocok tanam, menanam kebaikan, menanam amal, menanam kebaikan-kebaikan, kita tebarkan kebaikan-kebaikan di mana saja. Itu pada bulan Rajab, Bu. Mulai saat ini kita mulai bercocok tanam kebaikan. Yang biasanya malas untuk tersenyum dengan tetangga, bulan Rajab ini senyumannya ditambah dengan tetangga, dengan saudara. Yang penting jangan senyum sendiri, dengan temannya, dengan saudaranya, dengan tetangga. Yang biasanya bibirnya manyung, setiap ketemu dengan saudaranya dibuka sedikit, senyum. Yang biasanya dengan bapak-bapaknya nyorong kopi, kopi misalnya, itu ditambah, silakan Pak kopinya, dengan diberikan senyum-senyum tipis. Insya Allah walaupun kopinya pahit, diminum dengan memandang wajah manis ibu-ibu semuanya, pahitnya hilang, Bu. Allahumma, bisa dipraktekkan, Bu. Percuma kalau mengaji setiap hari nggak bisa praktek, harus sedikit-sedikit dipraktekkan. Apalagi sekarang di media sosial banyak sekali pengajian-pengajian, di YouTube ada, Facebook ada, IG ada, TikTok ada, dan lain sebagainya. Ibu-ibu main TikTok kok? Main, Bu, ya? Tidak hanya lihat saja. Nah, sama saja dengan main. Di situ kita sering melihat para dai menyampaikan. Boleh-boleh saja, Bu, silakan mendengarkan atau mengikuti pengajian, kajian dimanapun silakan. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Ada salah satu keunggulan daripada pengajian yang bersifat virtual atau kita melihat online dengan pengajian yang seperti ini. Kalau pengajian yang sifatnya kita melihat di medsos, itu mungkin hanya menambah pengetahuan saja. Barokahnya belum dapat, fadilahnya tidak dapat. Ya, tidak sia-sia, itu akan menambah pengetahuan kita, tetap menambah pengetahuan kita. Tetapi barokahnya tidak dapat, fadilahnya juga tidak dapat. Tapi kalau mengaji di dalam majelis seperti ini, pengetahuan dapat, barokah dapat, fadilah dapat. Jadi ada tiga keuntungan kalau ngaji seperti ini. Tetapi dengan mengaji seperti ini pun, karena kita disediakan oleh teknologi, kita pun tidak membatasi. Silakan mengikuti pengajian. Yang terpenting harus siap menfilter pengetahuan mana yang harus kita buang, pengetahuan mana yang harus kita ambil. Nah, ini agak rawan sedikit di situ. Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kembali lagi kepada bulan Rajab. Bahwasanya bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, sekira kita ini tidak mampu memuliakan dengan semulia-mulianya, minimal kita niatkan dalam hati kita untuk memuliakan, mengagungkan bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Rajab. Minimal seperti itu. Karena terkadang kemampuan manusia itu berbeda-beda. Ada yang mampu memuliakan bulan Rajab dengan memperbanyak puasa. Ada yang puasanya itu dari tanggal 1 sampai 10. Ada dari tanggal 1 sampai terakhir bulan Rajab. Kalau yang ingin puasa sebulan penuh, silakan. Yang mau puasa 1 sampai dengan 10, silakan. 1 sampai atau 2 hari, silakan saja. Kalau saya terus terang angkat tangan, paling-paling 1 hari saja sudah cukup. Jangan ditiru ini, Bu, jangan ditiru. Karena apa? Pekerjaan saya berat, angkat kayu, pikul kayu, angkat mesin dan lain sebagainya. Itu pun saya cari hari-hari yang dimana agak sedikit tidak mengeluarkan tenaga.
Tapi insya Allah kalau ibu semuanya yang mungkin kiranya secara mengeluarkan tenaga tidak terlalu, ya sebisa mungkin diperbanyak puasanya. Niatnya bagaimana? Niat puasa di bulan Rajab. Kalau niatnya pada malam hari, nawaitu soma ghadin fi syahri Rajab lillahi ta'ala. Nawaitu soma ghadin fi syahri Rajab sunnatan lillahi ta'ala. Kalau tiba-tiba malamnya itu tidak niat, lupa, nawaitu soma yaumi syahri Rajab, pada hari di mana bulan Rajab, hari ini maksudnya. Kalau malam kan besok puasanya, itu niatnya. Kalau memang bisa puasa sebulan penuh, alhamdulillah. 2 hari nggak apa-apa, 10 hari luar biasa. Karena apa? Karena apapun kebaikan apapun yang kita lakukan pada bulan Rajab ini, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Bukan hanya dilipat-lipat, tapi dilipat gandakan oleh Allah. Yang pada bulan-bulan sebelumnya, bulan-bulan yang lain, beramal 1 kali pahalanya cuma 10, Bu. Cuma 10. Tapi kalau di bulan Rajab 1 kali berbuat baik pahalanya dilipat gandakan. Ada yang 700 kali, ada yang 1000 kali, dan macam-macam, tergantung daripada kualitas niat kita. Jadi sebelum kita beramal, niati dulu dalam hati kita, manage dulu niat kita, atur dulu niat kita. Jangan sampai niat kita ini masih ada penyakit hati yang namanya riya. Tapi insya Allah saya yakin kalau melihat wajah-wajah solihah ibu semua ini, insya Allah apapun yang ibu lakukan, amal solih apapun, insya Allah semuanya ikhlas. Tapi ini ada tapinya. Misalnya hari ini mau berbuat baik, misalnya ini hari ini mau berbuat baik, kok masih saja belum ikhlas. Karena apa, Bu? Karena setan itu memang biasanya selalu mengganggu dan mengganggu sampai dapat. Ini setan. Nah, misalnya kita mengalami yang seperti itu, sering saya sampaikan di majelis manapun, paksa, walaupun belum ikhlas, paksa, tetap lakukan kebaikan itu. Pasti 1-2 hari kebaikan yang ibu lakukan akan menjadi ikhlas sendiri karena sudah lupa. Nah, itu tetap dicatat oleh malaikat. Jadi malaikat mencatat kebaikan itu tetap dicatat, tapi masih tunda pengirimannya. Tapi kalau keburukan itu juga ditunda. Jangan sampai keburukan yang dilakukan itu adalah keburukan yang dia habis melakukan keburukan minta maaf, minta ampun kepada Allah. Melakukan amal baik juga seperti itu. Melakukan amal baik yang belum ikhlas dicatat oleh malaikat tapi belum dilaporkan oleh Allah. Nunggu dia lupa melakukan kebaikan sehingga melakukan kebaikan yang tadi belum ikhlas, lama-kelamaan menjadi ikhlas, baru disetorkan kepada Allah. Jadi seperti itu, Bu. Sebelum kita beramal, upayakan sebisa mungkin, seikhlas mungkin. Kalau sampai belum ikhlas, paksa tetap beramal. Kebaikan jangan pernah ditunda-tunda. Karena kebaikan, kesempatan berbuat baik itu belum tentu kita mendapatinya. Belum tentu saat ini kita bertemu dengan bulan Rajab. Belum tentu saat ini kita bertemu bulan Rajab, nanti tahun depan kita bertemu lagi, belum tentu. Makanya apa? Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita setiap bertemu dengan bulan Rajab. Beliau mengajarkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Doa ini, Bu, dibaca setiap hari. Ya, dibaca setiap hari dengan harapan mudah-mudahan bulan Rajab yang kita masih bertemu ini kita diberkahi oleh Allah. Kemudian mudah-mudahan nanti masih bertemu bulan Sya'ban pun diberkahi oleh Allah. Kemudian masih ada permohonan lagi kita dipertemukan dengan bulan Ramadan.
Nah, kalau namanya berkah, insya Allah Allah akan mempertemukan dengan bulan Rajab yang berikutnya. Amin Allahumma amin. Alias panjang umur, yang panjang umurnya ini umur yang manfaat, umur yang barokah, maslahah fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sudah jam 9. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Intinya, di dalam bulan Rajab ini mari kita perbanyak melakukan kebaikan-kebaikan. Kita tebar kebaikan di bulan menanam ini. Kita tanam kebaikan supaya apa? Supaya nanti tanaman-tanaman kita bisa tumbuh dan nanti bertemu di bulan Sya'ban kita sirami tanaman itu. Sehingga pada akhirnya pada bulan Ramadan kita akan memanen kebaikan-kebaikan yang kita tanam dan kita siram di bulan-bulan sebelumnya. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirnya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.